Shalom everyone. How are you today? Ya, ini kami adalah Great Commission Gospel Ministry dari Los Angeles, California di Amerika, USA. Nama saya Cornelius Ritiau. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 29 ya, apa 29? Tanggal betul 29. Oh, sorry. Wah, ini sudah mulai lupa, ini terlalu banyak pelayanan. Tanggal 29 Januari. Wow, cepat ya, sudah minggu yang ke-5 ya. Wow, cepat sekali. Kita masih ada 11 bulan ya. 11 bulan lumayan jauh ya, kita akan tempuh di tahun ini. Ya, saudaraku, kita sering melihat anak-anak kembar ya, tahu nggak kembar? Ya, anak kembar itu the twin ya, bahasa Inggris bilang the twin children. Mau dia 2 orang, 3 orang atau lebih. Dan anak kembar ini kadang kalau kita lihat sepintas itu susah dibedakan, betul? Susah sekali karena mereka begitu kembar, susah dibedakan. Hanya kadang-kadang ya orang tua sedikit. Tapi pada dasarnya, sekembar-kembarnya anak itu masih bisa dibedakan. Kalian tahu dibedakan dengan apa? Sidik jarinya. Tahu sidik jari ya, kalau dipegang itu setiap manusia berbeda. Sidik jarinya. Nggak ada yang sama. Walaupun mereka punya paras muka seperti setali 2 uang ya. Jadi sama gitu. Kalau diperiksa sidik jari gitu ya di polisi berbeda. Begitupun kita dengan orang-orang yang mengaku sebagai Kristen. Ya, walaupun kita kelihatannya hampir sama ke gereja, bawa Alkitab ke mana ya. Kita menyanyi buat Tuhan dan sebagainya. Tapi cara membedakan mereka itu bisa dibedakan. Kalau kita sudah mulai melihat dari dekat. Saudara tahu bagaimana membedakannya? Iman mereka. Dengan iman kita bisa membedakan orang Kristen ini dengan orang Kristen ini, atau kata lain ya dari buahnya lah kadang-kadang. Begitupun hari kita mau belajar tentang itu, oke? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih atas Engkau sudah memberi kami roh yang baru dan hati yang baru untuk menyembah-Mu, khususnya melayani-Mu. Berkati firman-Mu yang Kau sudah sediakan pada hari ini. Berkati juga jemaat-Mu, kami semua. Khususnya Kau berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan? Amin. Amin. Ya, dengan itu, let's go. Mari kita masuk di detailnya hari ini. Jadi saudara bisa mulai baca di screen bersama saya. Anak kami sudah set up. Jadi kita baca 1, 2, 3 judulnya Kristen Asli dan Palsu. Subtemanya, apa perbedaannya? Kristen asli dan palsu, apa bedanya? The real Christians and the false Christian atau fake Christians. Subtemanya, what's the difference? Bagaimana cara membedakannya? Kita berkumpul di gereja, di persekutuan doa. Ya, perkumpulan orang-orang Kristen lah, nyebut Kristennya. Nah, di Alkitab, kita dikatakan ada banyak di akhir zaman ini nabi-nabi palsu, betul? Dan juga ada apa? Guru palsu. Sudah barang tentu, kalau ada banyak nabi-nabi palsu, dan guru-guru palsu yang mengajar di gereja-gereja Kristus pada akhir zaman ini, jadi juga banyak orang Kristen palsu. Ya tidak? Betul tidak? Karena gurunya palsu. Atau seorang nabi, banyak zaman ini orang, saya nabi bernubuat dan sebagainya. Kalau itu palsu, ya yang mendengarkan, diajarkan yang palsu, jadi ikut palsu. Khususnya guru-guru palsu. Banyak tidak? Guru-guru. Banyak ya. Orang Jawa bilang apa itu? Banyak orang-orang zaman ini. Nah, jadi seperti judul Kristen asli dan palsu, kita lihat ada 2 kategori
Kategori 1, Steven, jam. Kategori 1 A, Kristen asli. Kita membicarakan bagaimana melihat Kristen yang asli, the real Christian. Jadi pertama kita lihat yang mana, kita untuk membedakan yang salah, kita lihat yang aslinya dulu, ya tidak? Ada orang bilang uang itu kadang-kadang serupa ya. Untuk membedakannya kita harus kenal yang aslinya gitu. Baru kita bisa tahu, oh saya sudah tahu yang aslinya. Ini mirip tapi tidak sama. Mari kita lihat Kristen yang asli. Go down, Steven. Yang pertama, poin pertama, adakah Tuhan Yesus mendapati iman di bumi? Will the Lord Jesus find faith on earth? Adakah Tuhan Yesus mendapati iman di bumi? Let's go to Luke 18, ayat 8b. Akan tetapi, jika anak manusia, itu Tuhan Yesus, itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang bicara siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jadi dia akan datang kembali, dia tidak cari apa-apa, ini Tuhan Yesus. Dia tidak cari gereja mana, guru mana, yang nabi mana. Dia datang ke dalam gereja, dia cari apa? Iman. Apakah didapati? When Jesus comes again, will he find faith on the earth? Ya, dalam lingkungan kita, dalam ini, ya sudah berarti itu iman kepada dia ya, bukan iman kepada. Itu Tuhan Yesus berbicara, jadi dia katakan, aku akan datang tapi aku cari iman. Oke, Nah kita bicarakan orang Kristen yang asli ini ya. Oke, Point number 2. Orang Kristen asli diselamatkan oleh iman. The real Christian saved through faith. The real Christian, they're saved through faith. Kita akan baca ayatnya Ephesians 2a. Okay. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ya, Efesus 2:8a. For by grace you have been saved through faith. Jadi waktu Yesus datang, dia cari apa? Iman. Karena sekarang firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan oleh kasih anugerah Allah, ya betul. Kasih karunia, bahasa Inggris grace, anugerah. Diselamatkan melalui apa? Iman kita. Berarti kalau Tuhan Yesus tidak ketemukan iman, selamat nggak? Simpel kan? Dikasih karunia. Selamatan bukan terserah Tuhan ya, terserah kita ya. Mau terima nanti kita lihat. Dan kita harus menerimanya melalui iman. Kalau iman tidak ada, bagaimana mau selamat? Betul? Iman itu satu tindakan ya. Seperti kita belajar minggu lalu, kalau sudah sediakan makanan, kalau kita nggak bertindak ambil makanan, ya nggak makan. Sama aja tidak. Harus ada tindakan iman. Kenapa saya katakan tindakan iman untuk menerima keselamatan itu? Kita baca Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Baca. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jelas. Tuhan Yesus datang cari iman. Kita diselamatkan karena karunia kasih karunia oleh iman. Karena kita nggak ada iman. Firman Tuhan jelas, nggak ada perbuatan iman. Nggak selamat. Iya. Nah ini pernyataan bahwa orang Kristen asli itu diselamatkan karena iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Jelas tidak? Nah, ya Roma 10, 9 dan 10 ini jelas kita sudah tahu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut kita sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10, next verse. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita mengaku dengan mulut dengan iman. Iman kita mengaku, jangan saya ngaku doang. Banyak orang pernah ngaku Tuhan Yesus enggak? Ya ngaku aja. Saya lihat ada seorang berdiri di mimbar. Ini hari saya mengaku dengan mulut saya. Percaya dalam hati saya. Tapi imannya nggak bekerja. Dari hasilnya, dari buah imannya perbuatan tidak kelihatan gitu ya. Jadi saudara dan saya, kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati dengan iman. Kenapa dengan iman? Ibrani 11, next verse, bagian A, 11A, 6A. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu yang saya maksud. Kalau saudara mengaku dengan mulut, kita harus mengaku dengan iman.
Karena tanpa iman, orang Jakarta bilang sama juga apa? Bohong. Nah, ini tanda-tanda orang Kristen yang asli. Kayak kita bisa lihat di kalangan Kristen. Saya sering berkeliling, maaf, bukan arogan, saya kemana-mana. Sudah di negeri Amerika nih, kami sudah hampir 48 tahun dari ujung ke ujung. Kanada. Selalu saya tanya, siapa yang percaya malam ini selamatkan Tuhan? Gak ada yang angkat tangan kadang-kadang. Siapa yang percaya masuk surga? Gak ada yang angkat tangan. Kita nggak tahu nih orang-orang kenapa nggak begitu yakin. Kan iman kan sebagai keyakinan ya. Oke, jadi saudara Gadit, itulah orang Kristen. Poin nomor 3, dikatakan, orang Kristen asli adalah dia yang sudah sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosanya. The real Christian is he or she who genuinely repent from his or her sins. This is a real Christian. Waktu dia terima keselamatan juga pada saat itu dia apa? Mengaku dosa-dosanya kepada Tuhan. Kenapa harus mengaku dosa? Ini orang Kristen asli karena Tuhan Yesus bilang seperti ini, Lukas 5:32. Tuhan Yesus berkata nih, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang apa? Berdosa supaya apa? Mereka bertobat. Amin. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. So, Tuhan Yesus datang, dia cari orang berdosa supaya kita bertobat. Dia tawarkan keselamatan, ya. Tuhan Yesus itu kan juru selamat. Dan kita terima keselamatan itu dengan iman sambil mengaku dosa. Karena dia katakan, aku datang cari orang berdosa supaya bertobat. Berarti kalau kita nggak bertobat gimana? Ya, betul? Jadi dengan iman kita terima dan kita bertobat. Kita dengan iman terima Tuhan Yesus. Nanti kita lihat ayatnya sambil bertobat. Nah, kita lihat di Kisah 2, next verse. Ini Petrus berbicara kepada orang-orang Israel. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, katakan terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 38, next verse. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan apa? Dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh. Jadi ini Petrus dengan jelas mengatakan orang-orang Israel nanya, kita harus bikin apa? Bertobat. Tuhan Yesus katakan sama tidak? Bertobat. Jadi orang Kristen yang asli, dia terima keselamatan dengan iman, sambil dia mengaku dosanya bertobat. Ya kita lihat orang Kristen kan, saya katakan dari buahnya. Kalau dia nggak bertobat ya bagaimana? Walaupun ke gereja, di gereja banyak orang yang belum bertobat tidak? Banyak. Di gereja banyak orang yang belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, nanti kita lihat. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Oke. Jadi next the English version, Stephen. Then Peter said to them, repent and let everyone, katakan everyone of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remissions, pengampunan of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Peter speak to devout Jews. Petrus berbicara terhadap orang-orang Yahudi yang saleh. Ada ribuan. Ini pada saat hari Pentekos. Anda ingat ceritanya? Lantas dia mulai berdiri dari dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dia ngumpet, Tuhan Yesus bangkit. Lantas dipenuhi Roh Kudus. Kita tahu ceritanya, Petrus berdiri, kita nggak mabok. Ini belum juga jam 9 pagi, dia mulai bicarakan tentang siapa? Tuhan Yesus. Orang-orang terharu, ribuan orang Yahudi yang saleh. Jadi dia punya audiensnya itu bukan orang Amerika, bukan orang Indonesia, bukan orang Asia, orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Biji mata Tuhan. Pilihan Tuhan, umat Tuhan. Tapi Petrus bilang, mereka tanya, ribuan ini. Kami harus apa? Keluar kata-kata, bertobat. Dan ternyata kita pelajari kira-kira sekitar 3.000 orang bertobat pada saat itu. Berarti ribuan orang. Bayangkan pada satu hari yang
boom, Petrus bilang bertobat, 3.000-an. Luar biasa ya. Tapi orang-orang Yahudi perlu diselamatkan tidak? Ya, harus dengan iman dan bertobat dan diampuni dosa-dosanya. Dia tidak, the remission of sin, diampuni, selamatkan. Banyak kali orang Yahudi yang saleh. Saya tanya Bapak, kita banyak agama di bumi, begitu? Sesaleh-salehnya kamu menjadi orang agama, perlu bertobat tidak? Sesalehnya agama di bumi lebih saleh mana dari orang Yahudi yang biji mata Tuhan. Yang Tuhan bilang ini adalah umatku. Haleluya. Tepuk tangan dong kalau orang Kristen. Jadi itulah orang Kristen yang asli. Jelas tandanya. Jadi kalau Anda dan saya kita keluar bersaksi. Kami keluar bersaksi karena kami Great Commission, kami di pinggir jalan bersaksi ya. Di mana kami ada paling sedikit 1-2 orang terima Tuhan Yesus, kami bersaksi seperti ini. Kita bisa lihat dari gaya orang ngomong, bisa tahu ini orang dia belum diselamatkan. Karena keselamatan dengan iman. Nah, kategori number 2, kategori B, Kristen palsu. The false Christian. The fake Christian. Kristen palsu. Ya palsu artinya ya palsu. Serupa tapi tidak sama. Nah, kita ada bedakan ini. Jadi kita sudah lihat, ini loh Kristen yang asli. Yang Tuhan bilang, aku datang mencari iman. Dan ternyata, oh ada iman. Ya kamu selamat. Karena oleh iman. Menerima kasih karunia Allah. Nah, bagaimana kita melihat Kristen yang palsu? Yang saya sambung, point number 4 sekarang. Keselamatan oleh usaha sendiri. Save through self-effort. This is the fake Christian. Ya, siapa yang sering melakukan ini? Orang-orang agama. I gotta do something. Untuk masuk surga mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Bisa tidak selamat? Menurut Alkitab bisa tidak selamat? Nggak bisa, betul ya. Kita lihat Efesus 2. Tadi kita sudah baca yang dari 8, tapi saya baca 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu apa? Bukan, katakan bukan. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya sudah katakan tadi, keselamatan bukan terserah Allah, terserah kita mau terima tidak pemberian, betul tidak? For by grace you have been saved through faith, and that, katakan, not of yourself. It is the gift of God. Jadi orang Kristen palsu sudah ditawarkan ayat ini, dikasih karunia, diberikan. Mereka bilang, enggak. Saya harus bekerja, berusaha. Jadi berusaha masuk ke surga. Dengan segala perbuatan-perbuatan nanti kita lihat yang mereka bisa lakukan. Tapi mereka percaya Tuhan Yesus. Mereka ke gereja. Ya kadang-kadang kita lihat seolah-olah ke gereja itu berusaha juga mudah-mudahan gitu ya. Dengan saya usaha gini saya akan masuk surga. Nah itu bukan iman. Usaha daging ya dosa, ya tidak. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan daging tidak berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan, betul? Jadi kisah, ini lucu. Kisah bukan lucu-lucu sekali, tapi saya kasih perbedaan bahwa ada satu agama yang mengatakan ini. Kisah 15 ayat 1-3. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, ya. Jikalau kamu, baca yang keras, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, baca yang keras, kamu tidak dapat diselamatkan. Oke, sekali lagi. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Jadi Paulus dari sini ada yang lain di Antioquia, orang dari Yudea, dari orang Yahudi. Betul? Datang ke Antioquia, dia mengajar kepada saudara situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kelihatannya bagus ya. Kamu tidak diselamatkan. Dari menurut orang Yahudi, pengajaran agama Yahudi, sunat itu sebagai tanda keselamatan. Nah, baru dengar ya. Ini agama yang boleh saya katakan agama yang
yang baik karena diberikan oleh Tuhan sendiri ya. Yang kita lihat agama lain saya bertanya ya, apakah dari Tuhan? Belum tentu. Tapi jelas kita mengadakan diturunkan hukum Taurat melalui Musa. Dia menjadi tradisi. Yang dari Abraham juga, dia bilang pada saat itu, waktu dia diganti namanya dari Abraham jadi Abraham, Tuhan bilang sunat semuanya. Orang yang dari rumah kamu yang pembantu lah, apa segala, disunat sebagai tanda dibenarkan. Tapi sekarang orang Israel pakai itu, tanda keselamatan. Jadi mau ngecek orang Israel itu, kamu selamat enggak? Kamu disunat enggak? Gitu aja gampang. Nah, disunat itu daging gitu. Daging. Betul, Paulus kan menentang itu. Saya enggak mau masuk ke situ, tapi saya kasih tahu bahwa itu. Dan mereka berdebat. Verse 2, ayat 2. English first. And a certain man came down from Judea, or the Jews, and taught the brethren, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Clear? That's religion. Judaism is teaching us that to go to heaven, you gotta be circumcised. Wow. How could it be? So, that's what they reject, Jesus. Oh, we don't need Jesus. We just be circumcised. Kita nggak usah Tuhan Yesus. Kita disunat aja udah diselamat kok. Bagaimana pendapat kalian? Ya, kita orang yang asli Kristen, kita udah belajar tadi, ya tidak? Kamu selamatkan bukan sunat. Kamu selamatkan melalui iman. Berbeda. Ya tidak, saya ajarkan iman adalah dasar dari segala kita harapkan dan bukti yang kita tidak lihat. Ibrani 11. Jadi orang-orang agama ini ya dia katakan no. Kita selamatkan melalui sunat. Wah, Tuhan lihat di surga berkali, kalau gitu ngapain aku kirim anakku? Bentar kita lihat ayatnya. Nah, untuk memperbandingkan, ini argumentasi. First two, Steve, sorry. I'll try go ahead. Tetapi Paulus dan Barnabas, yaitu orang-orang Yahudi. Paulus dan Barnabas ini orang Yahudi. Dia bilang, dia tentang ini berdebat ini. Dengan keras. Dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi saya ada debat besar. Mereka dari Antiochus, kita ke Israel, kita bicara soalnya. Oke. Paulus sama Barnabas kan orang Yahudi. Paulus kan mantan Farisi. Betul? Dia tahu mantan Farisi yang tidak pernah bercacat dalam hukum agama. Setelah dia bertobat, tidak, dengan keras tidak. Dia dengan keras melawan. Saya bayangkan satu dalam diskusi berteriak nih, no, orang gitu ya, maaf, jangan kaget, sorry. Kerasnya apa? Melawan, membantah. Luar biasa ya. Karena kita lihat di sini, Paulus dan Barnabas adalah Kristen asli. Membantah orang agama. Yang mengatakan keselamatan melalui sunnah. Paulus tahu. Dilawan dengan keras. Ya karena mereka Yahudi sama Yahudi nggak apa-apa lah. Mau berantem. Ya, gitu. Karena mereka sama-sama kan. Ya. Jadi ini satu cerita yang dituliskan oleh Alkitab. Betul. Verse 3, Stephen. Lantas mereka bilang, oke, kamu pergi. Paulus diutus. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan. Jadi Paulus dan Barnabas meneruskan apa yang terjadi. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Jadi sebenarnya mereka bersaksi menginjilkan. Di orang yang tidak pernah mengenal Allah, jadi bertobat. Coba kamu keliling Indonesia atau keliling Amerika atau keliling mana. Kalau kamu tidak disunat, kamu tidak masuk surga. Berbicaranya di kalangan gereja. Kamu diundang lagi enggak? Halo? Tapi dengan kata lain, saya katakan tadi, dalam gereja juga banyak guru palsu. Oh, iman gampang lah. Yang penting kamu berbuat ini, berbuat itu. Malah ada orang bilang, berbicara sama saya di telepon Farid Tiaw, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan tekun, kita hilang keselamatannya, nggak masuk surga. Dari mana ini pelajaran ini? Kalau kita tidak mengerjakan, loh, emang keselamatan dengan bekerja?
kita sudah diselamatkan, kita bekerja melayani. Dibolak-balik. Guru palsu tidak? Ya orang kira, oh iya ya, jadi saya, iya kalau enggak kamu nggak masuk surga. Wait a minute. Saya mesti kerja masuk surga. Melakukan ini A dan B gitu ya. Kelihatannya bagus kan? Tapi saya pelajari konsep semua dari yang kata seluruh pasal itu nggak ada kata surga dan neraka. Tidak ada. Kenapa hamba Tuhan memakai kata-kata itu? Jadi kita lihat ini bahwa keselamatan itu dari agama Yahudi ditekankan sampai sekarang bahwa kamu harus disunat. Anak umur 8 hari sudah disunat lahir. Nah, itu terbawa dengan kita orang-orang Kristen zaman sekarang. Anak 8 hari dipercik, dibaptiskan. Saya rasa ada menurut ceritanya begitulah. Orang-orang yang non-Yahudi. Oh kamu 8 hari sunat, kita jadi Kristen, anak-anak kita nggak disunat, dipercik aja jadi Kristen. Ada ceritanya guys. Saya dengar, saya tidak, itu 50-50 kebenarannya, chance ya, 50% ya. Dan kita bandingkan, kalau memang benar kita diselamatkan melalui sunat atau usaha manusia, yaitu perbuatan daging, bagaimana dengan ayat ini? Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sunat kan termasuk hukum Taurat yang diberikan. Ini siapa yang berkata? Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Mantan ahli Taurat, Farisi. Next in English kita akan lihat. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Who's talking this? Paul. The Apostle Paul. Yang tidak pernah bercacat melakukan hukum-hukum. Dia bilang, aku tidak pernah bercacat. Dia panglima, dia bunuh Stefanus, dia bakar gereja, dia bunuh orang-orang Kristen lah. Dia katakan, aku tidak menolak hukum Taurat, tapi tidak ada kebenarannya. Kalau ada kebenaran hukum Taurat, Tuhan Yesus mati percuma. Itu orang yang Kristen asli berbicara. Betul? Karena apa? Rasul Paulus sudah percaya dan dia bertobat. Dia katakan sekarang, aku dulu tidak bercatat, tapi sekarang bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku mati, aku untung. Aku anggap semua yang hukum-hukum itu, kejayaan aku sebagai sampah. Nah, kamu tidak bisa diselamatkan oleh jelas. Ini keluar sendiri ya dari nggak ada di note. Jadi boleh saya artikan gitu. Kamu nggak bisa diselamatkan oleh sampah. Hukum-hukum ini. Makanya aku mau mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Semua ini aku anggap sampah. Saudara bandingkan dengan mereka katakan sunat. Paulus bilang no. Kalau itu ada hukum, ada kebenarannya, Tuhan Yesus mati konyol lah. Boleh saya katakan orang Jakarta bilang. Amin, tepuk tangan dong. Ini yang jadi orang Kristen palsu, dia berusaha. Aku berusaha. Dan akhir-akhir usaha, kalau ditanya, bagaimana? Udah usaha keras sudah? Kamu bisa masuk surga? Jawabnya apa? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Okay. Terserah Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi. Ya ampun, siapa yang ngajarin kamu? Roma 3, ayat 28. Paulus berkata, karena kami yakin, katakan yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jelas tidak? Siapa yang berbicara? Rasul Paulus lagi. Yang dulu mantan pahlawan, boleh saya katakan, hukum Taurat, membela Farisi. Sekarang dia bertobat, dia bilang, nggak benar. Kamu harus dibenarkan karena iman. Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from deeds of the law. Ya, artinya apart from the deeds of the law, you put aside. Because the law cannot help you to be saved at all. Especially circumcision. Ngerti ya? Jadi kalau ada kita orang Kristen, oh itu saya mudah saya sedang berusaha. Berarti kita tahu dia palsu. Ngerti ya? Saudara di rumah mengerti, sekarang mulai mengerti. Yang saya bicarakan Bapak Ibu, bukan saya ngarang-ngarang. Saya katakan, bukan arogan, saya katakan sekali lagi, saya membawa firman yang tercatat di firman Tuhan. Tinggal kita
cari dan kita gabungkan, itu cara saya mengatur firman Tuhan diberikan oleh Tuhan. Seminggu saya siapkan. Hati-hati kalau kita begini. Saya tidak mau jadi guru palsu. Anda di rumah gimana? Keselamatan Anda gimana? Halo? Karena Anda rajin ke gereja? Karena Anda rajin berdoa, berpuasa? Tidak ada ayatnya. Berdoa berpuasa akan masuk surga. Begitu. Dan sebagainya. How about Kisah 4:12 ini bandingan dari hukum yang tadi. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi saya baca supaya Anda mengerti. Dan keselamatan tidak ada, katakan tidak ada, di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada, katakan nama. Katakan nama. Katakan nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. There's no other name but Jesus. Nah, saya tadi berulang kali katakan nama. Nama, tidak ada nama lain. Saudara tebak nama siapa? Muhammad. Oh. Buddha. Oh. Ya, kita mulai tahu nama-nama kan? Pokoknya agama lah. Nama-nama tokoh-tokoh agama gitu. Tadi kalian sudah bilang, misalnya Buddha ya. Itu kan nama. Muhammad, nama bukan. Konghucu, nama bukan. Siddhartha Gautama, nama bukan. Joseph Smith yang dipercaya oleh orang-orang Mormon. Joseph Smith itu kalau seorang yang sudah mati, marah orang Joseph. Saya pernah sering bersaksi dengan orang Mormon. Marah mereka. Kalau kita mulai, bukan kata-katain, mengatakan, Joseph Smith itu manusia, udah mati, kuburnya masih ada. Marah mereka. Karena mereka menyembah. Nama. Nah, jelas firman Tuhan bilang kan tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan manusia di bumi. Namanya yang selamatkan siapa? Yesus. Tapi orang-orang yang tidak asli, bahkan mungkin orang-orang yang sudah mengatakan dirinya Kristen, udah tahu Yesus, tapi nggak ada iman gitu. Jadi kelihatan kita melihat mereka adalah Kristen palsu. Gitulah yang firman Tuhan katakan. Saudara menemui nama siapa saja. Mungkin Anda di sini, Anda mempunyai satu agama, Anda sedang menyembah satu manusia, namanya Anda sanjung-sanjung tidak tahu siapalah. Nama-nama itu, Alkitab mengatakan nggak ada nama lain. Orang Maluku bilang, saya nggak ada lain. Saya nggak ada lain. Saya keturunan Maluku, saya nggak ada lain. Tuhan Yesus. Orang Ambon bilang Tuhan pakai G. Tuhan Yesus. Saya nggak ada lain. Saya nggak ada nama lain. Amin. Tepuk tangan dong. Jadi orang Kristen yang palsu, saya kemarin bertemu di dalam gereja ini. Sedang dalam berdoa. Ibu ini bawa anak. Anak sudah umur 19 tahun. Kita ngobrol, saya tanya. Saya tanya anak muda ini, kamu Kristen ya gitu. Kamu tahu bagaimana kamu jadi Kristen? Ini di dalam satu gereja sedang berdoa. Sebelahnya mamanya langsung, dia bilang, dari kandungan saya dia sudah jadi Kristen. Saya udah, kalau saya debat ini nanti suasananya kan cuma sebentar kita berdoa dalam suasana gereja. Dia jawab langsung, ini orang di dalam gereja, udah gereja. Saya orang Kristen. Tapi anak saya ini sudah Kristen dari waktu saya kandungi dia. Wow, ini pengajaran baru lagi saya bilang. Ini pelajaran baru lagi nih. Kita di Kristen di dalam kandungan ibu kita. Kayak Yesaya bilang, ada hamba Tuhan, saya nggak perlu lahir baru dari perutku, kandung ibuku, aku sudah dipilih Tuhan. Saya sering kasih contoh, Daud juga bilang, dari kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Tinggal kita mau pilih yang mana, kamu yang dipilih Tuhan apa yang berdosa. Karena ternyata dosa itu nanti kita sudah menjalar ya. Dalam kandungan juga lahir jebrol, itu nggak kudus-kudus banget gitu ya, tapi memiliki kerjaan surga, itu pengajaran lain. Oke, dan jadi orang yang mengatakan dari kandungan saya, anak saya sudah jadi Kristen, itu betul tidak? No. Karena palsu. Palsu. Kalau ada orang yang percaya itu Kristen palsu. Kita sudah belajar menjadi Kristen selamatkan bukan karena anak di kandungan, melalui iman. Nah kita kasih ayatnya.
Yohanes 1:12 sudah sering saya bawa ini. Ini menjadi selamat Kristen anak Allah. Tetapi semua orang, katakan semua orang. Semua orang yang menerimanya Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita menjadi anak Allah bukan karena dikandungkan oleh mama. Menjadi anak Allah. Verse 13 ayat selanjutnya jelas sekali. Orang-orang yang diperanakan atau dikandung ya, bukan dari darah atau daging, dari daging bukan pula secara jasmani ya. Ibu-ibu jasmani tidak. Oleh keinginan seorang laki-laki juga, laki-laki jasmani dia, melainkan dari Allah. Nah, inilah keselamatan menjadi anak Allah. Jadi saya tidak bisa bilang, oh you know what, dari leluhur saya kami sudah jadi Kristen. Oh kami sudah dari opa oma. Berarti kita tahu dia orang Kristen palsu. Halo, Anda di rumah jelas firman Tuhan. Tidak bisa orang. Seperti saya pernah, Billy Graham, bukan saya Billy Graham mengatakan, kalau kita lahir di garasi, bukan kita berarti jadi apa? Jadi mobil. Kalau kita lahir di hutan, bukan berarti kita jadi monyet. Langsung, ada proses. Kalau saudara mau dirubah, silakan jadi monyet. Ada prosesnya, ya tidak? Bukan saya lahir di keluarga Kristen, oh anak saya ini Kristen. Berdoa boleh, kami akan cucu akan lahir. Saya mau cucu Tuhan, jadikan cucu ini satu orang yang pahlawan Tuhan. Bukan pahlawan, saya tidak pakai. Jadi perkasa dan jadi hamba Tuhan. Saya doakan, dari cucu di perut saya doakan. Nanti Tuhan yang menjadikan, amin. Tuhan katakan, ikut aku menjadikan. Oke, aku menjadikan kamu apa? Penjala manusia. Tuhan yang menjadikan, bukan kita bikin kita punya diri sendiri jadi penjala manusia, oke? Menjadi saksi Tuhan bukan bikin diri sendiri, oke? Walaupun saudara dan saya tahu, saudara dan saya punya gelar titel teologi tinggi. Oh, saya tahu semua kita bolak-balik, doktor dan sebagainya, THM, PhD, PKI, dan semuanya tidak bisa membuat Anda menjadi penjala manusia. Siapa yang membuat? Tuhan. Dengan kuat kuasa siapa? Roh Kudus. Amin. Jelas ya? Jadi konklusinya bagaimana? Waktu saya sudah selesai. Saya rasa Bapak Ibu di rumah sudah menangkap saudara yang di mana saja. Nanti di Facebook dan di YouTube ya. Ini firman Tuhan yang saya ajarkan. Oke, jadi kesimpulan Stephen. Kesimpulan dapurnya. Kristen asli dan palsu. Serupa tapi tidak sama. Betul? Poin A. Kristen yang asli adalah mereka yang telah menerima anugerah pemberian keselamatan dari Allah oleh apa? Iman mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jelas ya tadi kita sudah belajar. Ini yang asli. B. Sedangkan Kristen yang palsu adalah mereka yang sangat berusaha keras untuk diselamatkan dengan memakai kekuatan daging. Tadi sunat dan sebagainya. Daging mereka dan melalui hukum-hukum agama mereka. Ya. Tadi saya sudah ajarkan ya tidak, ini hanya kesimpulan. Jadi saudara masih ingat. Kenapa saya katakan itu mereka berusaha? Masalahnya usaha ini ada kitab Roma 3:23. Alkitab. Kan semua orang manusia berusaha masuk surga selamatnya. Tapi Roma 3:23 gimana? Let's read Roma 3. Karena semua orang, katakan semua orang. Mau saudara laki, perempuan, agama, tidak beragama, saudara tua, muda, semua orang telah apa? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana semua orang berdosa mau bikin usaha untuk masuk surga? Selamatkan. Dosa. Sedangkan dosa itu kudus tidak? Betul, dosa itu tempat-tempat orang-orang yang berdosa. Tapi orang berdosa yang sudah bertobat. Kayak saya ini, saya bertobat. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan tadi. Amin. For all men have sinned and fall short of the glory of God. How in the world you say that we're sinners, we can do some effort with our flesh that can be saved? There's no way. We all sin. Amin. Religions are not Christianity. Agama bukan Kristen. Betul? Agama-agama Kristen. Agama usaha manusia, Kristen adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amen. Tadi kita terima dalam hati, jadi pribadi tidak? Yes. Iya. Oke, haleluya. Amin. Tepuk tangan dong. Kalau ini kurang jelas lagi, saudara bisa ulang lagi di Facebook.
Karena direkam juga nanti akan dimasuk di YouTube. Oh, Pak Ritio tuh khotbahnya asal mangap doang. Silakan. Saudara mau bilang apa buat saya, silakan. Tapi ingat, firman Tuhan bilang, jangan kita pernah mendukakan Roh Kudus. Jangan kita menghujat Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita kan Tuhan Yesus, aku nggak perlu itu, kita betul-betul menghujat kematiannya. Tidak. I don't need you, man. I can do it my own. Go ahead, make my day. Bapak Ibu di rumah gimana? Setelah mendengar firman ini, oke? Mungkin saudara membalas. Saya tidak suka menunjuk jari, saya hanya menyampaikan, banyak orang mendengar kebenaran firman. Amin. Ini benar, kita menjadi orang Kristen yang palsu. Yang 100%, bukan 50-50, bukan 50, saudara tidak bisa 50% di surga, 50% di neraka. Nggak bisa. Nggak bisa dipisah-pisah. Ya juga nggak bisa bagaimana Tuhan sudah diberikan. Saudara kalau mau meyakinkan keselamatan Anda, iman timbul karena mendengar firman Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sendiri berbicara, akulah juru selamat lah gitu. Aku datang untuk menyelamatkan. Mari kita berdoa. Saudara berdoa, Tuhan Yesus. Sekarang saya baru mengerti bahwa untuk saya menjadi seorang Kristen asli, saya harus dengan iman saya menerima karunia Allah. Dan saya harus bertobat dari segala dosa-dosa saya. Dan saya juga harus, katakan harus, memelihara iman ini untuk melayani Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan, ampuni saya dari dosa-dosa saya. Dan sementara ini juga, menurut firman-Mu, kalau saya belum pernah menerima Tuhan Yesus untuk menjadi anak Allah, dilahirkan dari Allah, Tuhan Yesus, saya membuka hati saya, menerima Engkau, masuk dalam hati saya. Ampuni dosa-dosa saya. Bentuklah hidup saya menjadi sesuai kehendak-Mu. Jadikanlah saya hamba-Mu. Di dalam nama-Mu saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Doa itu saya lakukan 50 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Hanya ada satu kebenaran. Siapa? Tuhan Yesus. Aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di mana? Di surga, kecuali melalui aku. Siapa yang katakan ini? Tuhan Yesus, bukan agama. Pertanyaan, apakah Tuhan Yesus pendusta? Semua agama aku, dia nabi yang baik. Saudara gimana? Oke? Setan pun mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dari yang mati. Setan. Malaikat pun mengakui itu. Amin. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih Bapa kita yang di surga, kasih yang sangat-sangat besar terhadap kami orang berdosa, dan telah memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, yang melalui segala anugerahnya kepada kita menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Dan juga persekutuan, bahkan kuasa Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi saksinya. Dari sekarang, tinggal bersama kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua katakan, amin. God bless you. Shalom, sampai berjumpa lagi minggu depan. God bless you. Terima kasih.